Baik, kita tiba di segmen kelima atau segmen penghujung atau segmen terakhir. Aduh, sayang banget masih pengen ngobrol sama Kak Irma, tapi nggak apa-apa, kita padatin aja gitu ya, memadatkan gitu obrolan kita seperti apa. Pengalaman apa nih yang tak terlupakan? Mungkin Lucu, kembali lagi gemes, lucu ya menurut lucu. saya, iya. Oke, apa tuh? Jadi waktu itu masih suasana bekerja juga sih Kak ya. Di Grogot itu saya Grogot, daerah? pasir ya Oke, yang Pak. itu. Saya ketemu dengan Pak Lurahnya. Tapi saya nggak tahu dia Pak Lurah. Oke. Pak, bisa ketemu dengan Pak Lurah? Boleh, ya. Masukkan, kita masuk di ruangannya rapi-rapi. Wah, Bapak Pak Lurahnya? Iya. Ayo Bu, kita keliling-keliling rumah masyarakat gitu kan, yang mana yang ini. Pas, tapi kan pakai motor. Pas dibonceng, belum saya naik, sudah melaju. Saya di bawah. Oke. Iya kayak seperti saya jatuh di bawah kan, belum jadi. Dibonceng sama Pak Lurah? Iya, kita lihat-lihat itu kan, terus sudah jauh motornya, saya di bawah di situ Pak. Ini kayak salah satu scene sinetron komedi gitu ya, sitkom, situasi komedi. Kan ada tuh kayak scene-scene kayak gitu tuh, naik motor, itu taunya motornya udah melaju, yang satunya jatuh. Gimana sih? Ya, terus kapan Pak Lurah menyadari bahwa Kak Irma ini nggak ada di... Mungkin saking ringannya ya Kak. Oke. Jauh baru dia sadar, nggak ada penumpang. Habis itu kembali lagi atau jangan-jangan besoknya baru kembali? Kembali lagi, ketawa. Anak-anak kan banyak, bedah rumah ya kan kayak gitu. Kita dengan bekal kamera gitu kan, jadi anak-anak mikirnya, wah bedah rumah. Oh, jadi saat itu dikenal sebagai ikonnya bedah rumah. Dikiranya bedah rumah. Oke, kacau nih, kacau ya. Oke, baik. Kita kalau tadi itu adalah pengalaman tak terlupakan. Sekarang adalah suka duka. Suka dukanya menjadi seorang Ibu Irma atau Kak Irma ini yang lahir dibesarkan di Goa, kemudian punya karir yang lumayan, perjalanannya panjang dengan proses yang jumping atau lompat-lompat, dan pernah tinggal di hutan, seorang yang tomboy, gender wanita, dan sebagainya. Apa suka dukanya selama hidup? Suka dukanya itu ya pastilah ya Kakak, namanya manusia, kita pasti pernah mengalami ritme naik turun, suka. Hanya saja misalkan dalam tempat bekerja. Di tempat bekerja itu kan tidak ada pastinya kesamaan untuk sifat, karakter itu jarang ya Kak ya. Jadi prinsip saya itu dalam bekerja, jangan mencari kenyamanan dalam suasana bekerja. Nyamankan diri kita. Itu Kak. Karena kalau kita mau mencari terus rasa nyamannya kita di tempat bekerja, sementara di tempat bekerja itu kan kita ada 40 orang dengan karakter dan sifat yang berbeda Kak. Tidak akan pernah ketemu Kak. Pasti jatuh-jatuhnya berkeluh kesah, kecewa, sedih, jengkel. Kalau dia tidak cocok dengan sifatnya kita kan, mengganggu juga. Ya. Tapi kalau saya itu Kak, selalu saya ngomong, kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman, tidak perlulah mencari kenapa kita tidak nyaman di situ. Tapi nyamankan saja diri kita. Kita bersyukur, kita bahagia berada di lingkungan tempat kerja kita. Karena di luar sana banyak orang yang mau menempati tempat kerja kita. Betul. Ya kan Kak? Banyak sekali orang-orang yang di luar sana berjuang ya, ketika kemudian tamat sarjana, itu kemudian antriannya sampai ribuan. Dan ya seperti teman-teman. Saya saja kan 8 kali tes baru saya bisa jadi PNS. Kenapa? Karena bapak saya berpikir gini, kalau ASN itu ibaratnya menjadi istri nanti, menjadi ibu agak lebih ini kan daripada kalau misalkan di luar kota meninggalkan suami. Jadi saya tuh dipacu terus untuk menjadi ASN. Jadi tapi saya gitu kan, nggak mau putus asa, selalu bersemangat. Kalau ada yang saya ingin capai, itu saya selalu bersemangat untuk bisa
mendapatkannya. Kayak gitu. Oke, jadi istilahnya memang penuh perjuangan, Perjuangan. tapi ikhtiar, Iya, kemudian betul, juga berdoa, disyukuri, syukuri. ya, dan istilahnya pasrah juga kepada Iya, Allah betul. Subhanahu Wa Iya, Taala ya, iya. dan sambil juga menyibukkan diri dengan hal yang lain agar Betul, Kak. nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Tahu-taunya ternyata udah keberapa kali dan udah di ke-8, ternyata tahu-taunya Iya. lulus. Jadi dulu tuh Kak, saya punya buku kecil untuk tes psikolog gitu kan. Oke. Jadi di tempat kerja saya, tapi saya setelah selesai kuliah tuh nggak pernah nganggur. Saya masuk kerja. Oke, tetap melamar produktif pekerjaan. ya. Iya. Walaupun nggak langsung lanjut kuliah kayak gitu. Ya. Oke. Di sela-sela istirahat saya tuh Kak, saya membaca buku psikotes seperti itu. Oke. Jadi pada saat ujian itu mungkin kadarullah ya kayak harus melewati tahapan-tahapan seperti itu. Buat saya, buat adik-adik yang ada di luar sana, untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan kita, itu jangan putus asa. Dan tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Iya. Semuanya Butuh butuh proses, perjuangan. butuh perjuangan, Iya. ya. Butuh istilahnya diraih sedikit demi sedikit, Iya, betul. kemudian kita sampai ke puncak gitu ya, Iya. menapaki perlahan demi perlahan kayak gitu. Karena kata sukses menurut saya itu Kak bukan diukur dari nilai uang. Betul. Merasa kita bahagia, bersyukur, ikhlas, itu sudah luar biasa. Nah, cara mengatur waktunya, time management. Ya, Adakah yang dibuat seperti di roster atau di notes, atau cukup disimpan di kepala aja ya? Seperti Saya simpan di kepala aja Kak. apa? Cuman saya tuh tidak suka menunda waktu. Oke. Jadi saya tuh on time. Sebisa mungkin misalkan saya sudah atur waktu saya, hari ini saya akan ke sini menjalankan ini kegiatan ini lagi. Itu saya sudah atur waktu. Misalkan kayak tadi jam 9 kita ininya. Nah, setengah 9 itu saya sudah ada. Karena Oke. prinsip saya jangan kita yang harus ditunggu. Oke. Sebaiknya kita yang menunggu. Oke, baik. Terakhir Kak, pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya pemirsa wanita atau perempuan yang ada di rumah yang sedang menonton, apa nih? Silakan. Baik, buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak atau yang ibu-ibu yang ada di luar sana, jalanilah peran kita sebaik-baiknya, entah itu menjadi istri, menjadi ibu, menjadi wanita karir, lakukan semaksimal mungkin. Kemudian ada ya satu yang saya ingat ya Kak ya, masalah besar bisa menjadi kecil jika kita berkomunikasi dengan baik. Oke. Masalah kecil bisa menjadi besar itu jika kita tidak berkomunikasi. Jadi inti dari semuanya hubungan yang baik itu silaturahim adalah komunikasi yang baik. Oke. Silaturahim is the key, ya? Iya. For everything. Oke, seperti itu. Terima kasih Kak Irma Terima kasih sudah banyak, hadir Kak. di tengah-tengah kita. Sehat selalu. Kita Amin. jumpa lagi Iya. di kesempatan-kesempatan berikutnya. Makasih banyak, Sekali lagi Kak. thank you so much Kak Irma. Iya, Ya. terima kasih banyak. Itulah tadi ya obrolan kita sharing session dengan seorang Kak Irma, ya, seorang konsultan, organisator, ASN, dan masih banyak lagi ya seperti itu. Semoga ini bisa menjadi insight ya, paradigma baru, inspirasi dan pengetahuan ya untuk pemirsa yang ada di rumah khususnya perempuan. Akhir kata seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel mengakhiri acara kita. Saya Redia Sisiril pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you for the next episode dalam program Bukan Perempuan episode selanjutnya. Bye.